Maka 是在那个接那个这个
Tes. Tes. Halo. Kamera lu. Kamera lu mana? Wan, sehat Wan. Alhamdulillah Wan Kang. itu yang baju merah katanya siapa namanya Wan kata Mas Ade. Tungguin aja nih Mas Asep.
Nongol Wan aja ada nih. suaranya Wan. Ah, apa kan? Jam berapa tuh, Cok? Musim apa Padang Wan? Ini lagi persiapan IM nih Kang. Aduh, kita supervisi Kang Asep nih. Aduh. Ya. Ya 10 menit, Pak Ilham. Kita mulai aja kali ya. Udah 20. Udah nggak enak nih sama Mas Ade. Mulai aja kali ya. Bara tuh. Dua. Ya Allah. Tak apa nanti 30. Kita ulang lagi aja. Ya. Di record. Di share recordnya gitu. Ulang maksudnya? Kalau mau ada tambah, saya ulang lagi yang apa. Oke. Gimana Mas Ade? Kita mulai apa gimana? Belum. Mulai ya, Bu. Halo. Assalamualaikum. Boleh mulai Baik. Bu, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah dan Allah Subhanahu wa Taala. Salawat dan salam buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Mas Ade dari tim Lavogan, Kemenaker RI, teman-teman dari tim rekrut IM Jepang BPWP Padang, dan calon peserta program pemagangan IM Jepang BPWP Padang tahun 2025. Terima kasih atas kehadirannya. Bisa memenuhi undangan kami sosialisasi program pemagangan IM Jepang dari tim Lavogan. Adik-adik sekalian, kenapa adik-adik diharapkan bisa hadir dalam pertemuan daring ini? Karena ada beberapa hal terkait seleksi IM Jepang yang perlu kita informasikan. Jadi supaya adik-adik tahu, sehingga harapannya adik-adik nanti bisa lulus seleksi dan menjadi peserta pemagangan IM Jepang. Untuk kuota tahun ini tidak ada izin Mas Ade, mungkin kita berupaya supaya yang lulus banyak ya Mas Ade ya. Jadi adik-adik Ya, diharapkan sebanyak-banyaknya. iya. Jadi adik-adik diharapkan mendengarkan penjelasannya dengan teliti, menyimak, dan kalau misalnya ada pertanyaan nantinya boleh nanti kita buka diskusi nanti dengan Mas Ade. Baik, itu saja mungkin dari kami tim BPP Padang. Selanjutnya langsung mungkin Baik, dari Mas Ade-nya. Silakan Mas Ade. baik, terima kasih Bu Ismi atas waktunya dan pemaparannya. Baik, langsung saya mulai aja ya. Ya, silakan Mas. Di mute aja Pak Ilham. Oke, kayak Bentar.
Baik, terlihat ya? Kelihatan nggak ini materinya? Kelihatan Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik-adik Pak. semua dari tim rekrutmen juga yang kami hormati, BPPP Padang. Perkenalkan, nama saya Ade Sukanto dari Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan. Pada kesempatan saat ini, saya akan mensosialisasikan program pemagangan ke Jepang yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan IM Jepang. Ini adalah dasar regulasi kami adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Kemudian yang ketiga Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara perizinan penyelenggaraan pembangunan negeri. Jadi program ini adalah kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dengan IM Jepang. Ini MOU-nya, dan ini, nah ini pemagangan ke Jepang itu artinya adalah program pemagangan praktek kerja yang disebut Technical Intern Training atau JISUSE. Artinya masa bekerja sambil berlatih menurut Undang-Undang Perburuhan Jepang. Jadi nanti adik-adik di sana tuh adalah magang, bukan dikerjakan. Jadi istilahnya adalah magang itu mengambil skill, meningkatkan kompetensi yang ada sehingga bisa kembali pulang ke Indonesia dengan mendapatkan nilai baik itu dari budaya, disiplin, dan etos kerja yang ada di Jepang. Tujuannya adalah menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan teknik di perusahaan kecil dan menengah, kemudian kembali ke tanah air untuk membantu membangun industri di Indonesia. Kemudian yang kedua, menambah sikap dan etos kerja agar lebih produktif. Yang ketiga, perluasan lapangan kerja atau usaha mandiri. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarga. Magang, pekerja migran Indonesia itu berbeda ya. Jadi TKI itu kerja dan terima gaji. Kalau magang itu yang didapat adalah ilmu pengetahuan, keterampilan teknik, etos kerja, uang saku, dan tunjangan usaha mandiri. Nah, ini jangka waktu perbedaannya. Perbedaan program pemagangan dengan TKI ada jangka waktu 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Kedua, selesai program harus kembali ke Indonesia. Kalau TKI kan tidak ada. Ketiga, ada perjanjian dan perlindungan magang. Dan yang keempat, belajar di training center. Jadi nanti adik-adik yang mau berangkat itu nanti sebelum ditempatkan di perusahaannya masing-masing akan belajar dulu di pendalaman pematangan di training center selama 1 bulan. Kemudian ada evaluasi. Tahun pertama ada uji keterampilan dasar. Lulus, lanjut ke tahun kedua dan ketiga. Apabila tidak lulus, pulang ke Indonesia. Tahun ketiga ada uji keterampilan kedua. Lulus lanjut ke tahun keempat dan kelima. Kemudian di magang juga ada pembimbingnya, yaitu biasa dari senior-seniornya yang membimbing nanti, atau dari sensei yang dari pihak IM Jepangnya. Kemudian magang juga nanti mendapatkan sertifikat pemagangan. Apabila selesai program selama 3 tahun akan mendapatkan sertifikat dari IM Jepang dan dari perusahaan. Ini kegiatan belajar di training center ya. Di sini mereka sedang menyimak materi yang disampaikan oleh sensei di sana. Ini mereka sedang belajar apa sikap, sopan santun, budaya-budaya Jepang. Yang di bawah nih mereka sedang belajar cara bekerja memadamkan. Ini mereka sedang belajar bahasa dengan ada interview juga. Tata cara seleksi undang-undang. Tahapan magang ke Jepang yang pertama itu pendaftaran.
Itu nanti ada administrasinya yang akan diproses diseleksi oleh tim BPPV Padang nanti. Kemudian seleksinya itu ada administrasi, kemudian matematika, kesemaptaan, fisik, kemudian wawancara, ada seleksi bahasa juga, pelatihan. Nah, ini pelatihan tahap 1 di pusat, di daerah, dan tahap 2-nya di pusat, berangkat magang ke Jepang. Program pemagangan ke Jepang terdiri dari 2 program, yaitu program reguler dan program caregiver. Reguler itu konstruksi dan manufaktur ya. Program caregiver itu perawat lansia. Ini proses pendaftarannya. Seleksinya adalah administrasi, tes matematika dasar dan kosakata, tes kesemaptaan tubuh, tes ketahanan fisik. Kemudian lanjut, apabila lulus tes fisik, masuk ke seleksi selanjutnya adalah wawancara, tes kesehatan MCU, tes bahasa Jepang. Kemudian baru akan dibuatkan paspor. Kemudian pendalaman materi di tahap 1 di daerah dan tahap 2 di pusat. Ini persyaratan dokumen apa saja yang diperlukan? Akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah SD sampai pendidikan terakhir, surat rekomendasi dari kelurahan, surat izin dari orang tua, surat pernyataan mengikuti program pemagangan atau praktek kerja, surat keterangan sehat dari dokter, SKCK dari kepolisian setempat. Kedua, pendidikan minimal SMK, SMU atau sederajat. Yang ketiga, program reguler laki-laki dan program caregiver untuk perempuan. Tinggi badan, laki-laki minimal 158 cm. Untuk perempuan minimal 150 cm. Berat badan laki-laki minimal 50 kg dan perempuan minimal 40 kg. Usia program reguler maksimal 26 tahun saat seleksi, minimal 18,6 tahun, khusus jurusan teknik dan bangunan. Jadi khusus jurusan teknik dan bangunan 18 tahun bisa. Minimalnya adalah 18,6 tahun. Program caregiver maksimal 28 tahun atau 30 tahun bagi yang telah lulus level N4. Minimal 18,6 tahun. Khusus jurusan keperawatan 18 tahun. Jadi bagi adik-adik yang mengikuti program ini masuk jurusan keperawatan bisa masuk minimal 18 tahun. Program reguler. Bagi lulusan non-teknik itu atau bangunan harus memiliki sertifikat keterampilan minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja bidang teknik minimal 6 bulan. Program caregiver. Bagi peserta perempuan yang beragama Islam bersedia tidak memakai hijab apabila perusahaan tidak memperbolehkan. Tidak keberatan untuk menyuapi pasien makanan yang mengandung daging babi dan atau sapi. Administrasinya ya, pastikan dulu usianya. Usia dari teman-teman yang mau mengikuti program pemagangan ke Jepang itu tidak melebihi dari 26 tahun saat tanggal tes seleksi. Jadi nggak boleh lebih dari 26 tahun. Minimal 18,6 bulan. Tinggi badan tidak lebih dari 100, tidak kurang dari 158 cm. Berat badan yang laki-laki tidak kurang dari 50 kilogram. Sertifikat teknik atau pengalaman bagi yang SMU. Fisik tidak ada tato atau tindik, patah tulang atau bengkok. Nanti akan dicek pada saat seleksi kesemaptaan. Akan diperiksa seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya meninggalkan pakaian dalamnya saja. Nanti yang memeriksa adalah tim dari IM Jepang dan juga dari pusat. Hari pertama adalah pembukaan dan tes matematika. Peserta sudah dianjurkan memotong rambut saat pembukaan
sesuai standar ukurannya. Jadi mereka para peserta nanti akan dipotong rambutnya 0,5 cm atau 1 mili. Itu semuanya harus seperti itu semua. Kemudian memakai pakaian seragamnya seragam semua. Kemeja baju putih lengan panjang berdasi warna gelap saat pembukaan dan selama pelaksanaan tes berlangsung. Jadi dari awal sampai tes wawancara pakaiannya itu, kecuali pada saat tes fisik diperbolehkan memakai pakaian olahraga, sepatu olahraga, baju olahraga, celana training boleh. Selain dari itu pakaiannya adalah seragam. Kemeja baju putih lengan panjang berdasi warna gelap itu. Saat tes matematika peserta membawa pensil dan penghapus dan alas papan jika penyelenggara tidak menyediakan. Ini contoh soal tes matematika. Nanti dari panitia bisa membantu untuk men-share ke peserta contoh soalnya ini. Soalnya terdiri dari 50 soal, standar kelulusannya 70%, minimal betul 35, waktu mengerjakan 30 menit. Itu soalnya penjumlahan, pengkalian, pembagian, seperti itu. Ini proses sedang seleksi matematika. Jadi peserta memakai nomor dada, rambutnya sudah pelontos semua. Nah, ini nanti tes kosakata bahasa Jepang ya, huruf hiragana dan katakana yang dilaksanakan setelah tes matematika. Hafalkan aja huruf huruf hiragana dan katakana sampai memiliki kemampuan membaca dengan menulis dengan baik dan benar. Jadi eh, tes bahasa ini bisa dibilang cukup mudah asal betul-betul mempelajarinya dan memahaminya. Karena hanya bentuk katanya aja hiragana, katakana, jadi kayak A, I, U, E, O gitu. A, B, C, D, E, gitu, seperti itu. Terus kemudian kosakata. Materi kosakata untuk tes saat seleksi sebanyak 180 kosakata. Hafalkan kosakatanya bahasa Jepang dan juga artinya dalam bahasa Indonesia dengan baik. Anda nanti akan keluar. Bentuk soal tes kosakata adalah pilihan waktu tes 30 menit. Kesemaptaan tubuh. Ini tes kesemaptaan tubuh yang dicek apa saja. Jadi cek tubuhnya itu harus dipastikan tidak ada cacat tubuh, bukan penyandang disabilitas daksa atau fisik. Jadi ada cacat tubuh kayak penyandang disabilitas itu tidak diperkenankan untuk mengikuti program pemagangan di Jepang. Kemudian diperiksa fisiknya apakah ada tato atau bekas tato. Kemudian diperiksa juga tindik atau ada bekas tindik, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian akan diperiksa juga patah tulang atau bekas patah tulang. Nanti ditanyakan ke peserta apakah pernah patah tulang atau kalau sudah pernah patah tulang ada bekas patah tulangnya. Apabila mengganggu untuk menggunakan misalkan tangannya patah tulang, kemudian mengganggu dalam untuk melakukan aktivitas pekerjaannya pada saat penempatan di perusahaan, itu tidak diperkenankan. Tuli, hernia, penyakit kulit juga sama, tidak diperkenankan. Kaki, semper, bentuk O atau X juga tidak diperkenankan. Disfungsi organ tubuh, jadi ada yang tidak normal fungsi tubuhnya juga tidak diperkenankan. Buta warna tidak diperkenankan. Mata minus atau silindris yang berkacamata, mata silinder itu tidak diperkenankan. Lalu bagaimana kalau ada matanya yang sebelah minus, yang satu tidak, ya nanti diperiksa. Selama minusnya tidak mengganggu pekerjaannya, masih bisa diperbolehkan. Tapi kalau sudah parah tidak bisa. Kalau harus menggunakan cuma tidak bisa. Bekas operasi, kecelakaan, luka bakar karena penyakit itu juga akan diperiksa. Kemudian ada juga memenuhi estetika.
Jadi tubuhnya peserta ini nanti dicek semuanya, dibuka bajunya, akan dilihat dari pihak Jepang itu mereka pengen tuh standarnya sempurna, tidak boleh ada bekas-bekas atau tanda lahir yang intinya bisa memenuhi estetika dari tubuhnya itu. Kalau ada tanda lahir sampai diameternya misalkan lebih dari 10 cm itu bisa tidak diluluskan. Seperti itu. Ini proses kesemataannya seperti ini. Giginya juga akan dicek. Gigi tidak boleh ompong, tidak boleh lebih daripada 3. Jadi kalau lebih dari 3 tidak boleh mengikuti program. Karang gigi juga wajib dibersihkan. Ini sedang pemeriksaannya itu. Nah, ini ketahanan fisiknya. Laki-laki lari 2,4 km maksimal 12 menit. Push up 35 kali, sit up 25 kali. Perempuan 1,5 km maksimal 11 menit, push up 20 kali, sit up 15 kali. Nanti ada remedial kalau 33 tidak kuat bisa diteruskan. Ini proses tes ketahanan fisik ya. Siswa sedang lari. Setelah lari mereka beristirahat 10 menit, kemudian lanjut untuk push up. Setelah push up, sit up. Ini wawancara. Ini materi wawancara nanti bisa di-share oleh panitia juga. Wawancara ini adalah yang ditanyakan adalah kepemahaman siswa atau peserta tentang program pemagangan di Jepang. Jadi digali minatnya, pemahaman tentang program dan juga motivasinya. Mungkin dari pihak EM Jepang nanti akan menanyakan dari background keluarga, saudara atau kakak. Itu mereka akan menggali profiling lebih dalam lagi kepada peserta. Wawancara kisi-kisi materi akan diberikan ke peserta saat mendaftar. Apa itu ya? Wawancara yang dinilai perkenalan diri, pemahaman tentang Jepang, pemahaman tentang program pemagangan, dan lain-lain. Tes kesehatan atau medical test digunakan untuk mengetahui kelayakan kesehatan peserta dalam mengikuti program pemagangan. Jadi setelah lulus wawancara, peserta akan diarahkan untuk melakukan medical check-up, tes kesehatan. Medical test dilaksanakan di daerah oleh dokter rumah sakit atau laboratorium yang disetujui oleh tim pusat. Jadi nanti ada klinik atau laboratorium atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja yang sudah bersama. Pelatihan tahap 1 di daerah. Apabila selesai medical check up, peserta akan ditempatkan di pelatihan tahap 1 daerah, berarti di BPPP Padang. Selama 2 bulan, 10 hari daerah. Sebelum masuk pelatihan tahap 1, peserta sudah mempunyai paspor 5 tahun. Mempelajari bahasa dan budaya Jepang, MG, ada 3 kali tes evaluasi. Program caregiver selama 3 bulan di daerah, mempelajari tata bahasa Jepang, budaya, dan FMG, materi bahasa Jepang level N4. Peserta yang lulus N4 dirumahkan sementara untuk membuat paspor dan proses penempatan. Peserta yang tidak lulus N4 setelah 2 kali tes dinyatakan gagal mengikuti program caregiver. Pelatihan tahap 2 di pusat ini peserta akan berangkat ke Bekasi, ke pusat di CPS. Itu selama 2 bulan 10 hari mereka akan ditempatkan di sana. Mereka belajar tata bahasa dan budaya Jepang dan juga fisik, mental, disiplin. Sebelum berangkat, mereka akan dicek lagi fisik kesehatannya, yaitu medical check up.
Pengurusan dokumen pemberangkatan ke Jepang, kemudian orientasi keberangkatan akan diberikan semacam orientasi dari IM Jepang sebelum mereka berangkat. Biasanya di sini sebelum berangkat mereka akan mendapatkan subsidi sebesar 100.000 yen. Program Caregiver selama 3 bulan belajar tata bahasa dan budaya Jepang ini juga sama di Bekasi. Praktek Caregiver, medical check up sebelum keberangkatan, pengurusan dokumen pemberangkatan ke Jepang, dan orientasi keberangkatan. Ini pelatihan bahasa Jepang di pusat, di Sepes, kegiatan belajar mengajar. Ini sedang MD. Biaya apa saja yang diperlukan oleh peserta? Yang pertama, biaya medical check up. Ini peserta membiayai sendiri. Kemudian pembuatan paspor. Kemudian biaya hidup, imunisasi, medical check up ulang di pelatihan tahap 1 daerah. Keempat, transport ke tempat pelatihan tahap 2 pusat. Jadi dari tahap 1 di daerah, di Padang, berangkat ke Jakarta itu biaya sendiri. Medical check up tahap 2 itu di pusat, medical check up sebelum berangkat dan visa, biaya sendiri. Dan biaya-biaya lain untuk keperluan pribadi. Seperti misalkan untuk beli sikat gigi, odol, sampo, sabun, dan sebagainya. Untuk keperluan pribadi peserta itu biaya sendiri. Oke. Bulan pertama menerima tunjangan 80.000 yen per bulan di training center. Ini tidak boleh lembur. Kemudian bulan kedua sampai dengan ke-12 tahun pertama menerima tunjangan uang saku 105.000 yen per bulan atau 100.000 yen per bulan. Ini sekitar 11 jutaan lah dari kalau dirupiahkan. Tahun kedua menerima tunjangan uang saku dari perusahaan itu sebesar 110.000 yen untuk manufaktur ya. Untuk selain manufaktur atau caregiver itu 105.000 yen per bulan. Tahun ketiga menerima tunjangan uang saku sebesar 120.000 yen per bulan. Untuk program yang caregiver itu 110.000 yen per bulan. Sejak bulan kedua di tahun pertama boleh lembur. Jadi bulan pertama tidak boleh lembur, bulan kedua itu sudah boleh lembur. Akomodasi dibebankan peserta. Ini kewajiban peserta. Peserta wajib menjaga nama baik bangsa dan negara serta keluarga. Kedua, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku selama berada di Jepang dan juga peraturan yang berlaku di perusahaan. Ketiga, peserta wajib menyelesaikan program dengan baik selama 3 sampai 5 tahun dengan baik. Biasanya 3 tahun, kemudian peserta diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia, dikasih waktu 3 atau 4 bulan, baru kembali lagi 2 tahun untuk menyelesaikan program yang 5 tahun. Kembali ke tanah air, jadi tidak boleh menetap di sana, harus kembali dulu ke tanah. Karena ini adalah program pemagangan Jepang. Hak peserta yang pertama adalah peserta menerima biaya subsidi pelatihan 100.000 yen. Nah, ini diberikan pada saat pelatihan tahap 2 di pusat. Jadi peserta yang tadi membiayai dirinya sendiri, biaya medical check up, pembuatan paspor dan visa dan sebagainya, itu sebenarnya
akan diganti dengan biaya yang akan diberikan sebagai subsidi dari IM Jepang sebesar 100.000 yen. Itu diberikan di pelatihan tahap 2 di pusat sebelum peserta berangkat ke Jepang. Kedua, peserta mendapat fasilitas sesuai ketentuan IM Jepang. Fasilitas apa? Eh, Kalau sudah di pusat itu nanti asrama, listrik semuanya, makan semuanya ditanggung oleh IM Jepang. Jadi peserta hanya mengeluarkan biaya pribadi aja untuk kebutuhan seperti beli sikat gigi, odol dan sebagainya. Menerima tiket pesawat Indonesia, Jepang pulang pergi. Kemudian hak peserta keempat mendapatkan uang saku atau tunjangan yang tadi saya jelasin ya. Uang sakunya yang 80.000 yen di training center. Kemudian tahun pertama di bulan pertama 100.000 yen, 105.000 yen itu mendapatkan. Kemudian nanti dapat usaha mandiri juga. Yang kelima mendapat perlindungan asuransi kecuali sakit gigi dan sakit bawaan yang diderita sebelum tiba di Jepang. Jadi ada asuransi yang diterima oleh peserta. Tunjangan usaha mandiri. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan tunjangan usaha mandiri apabila menyelesaikan program dengan baik selama 3 tahun dan juga apabila melanjutkan 2 tahun menyelesaikan program dengan baik selama jadi 5 tahun. Kemudian mendapatkan sertifikat dari IM Jepang. Perlindungan apa saja yang diberikan di Jepang? Selama di Jepang, peserta dilindungi peraturan dan tata tertib praktek kerja selama 3-5 tahun. Kemudian peserta diberikan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kematian akibat hubungan kerja. Program pemagangan di Jepang mengikuti program atas kemauan sendiri dan restu dari orang tua. Apakah bisa pindah perusahaan? Tidak bisa, kecuali perusahaan pilot atau bangkrut. Yang Jepang akan mencarikan perusahaan pengganti dengan jenis kerja yang sama. Kemudian ada tindak kekerasan, lapor ke petugas IM Jepang. Ini bisa dilaporkan. Apabila ada kekerasan, pemukulan atau sebagainya, lapor ke petugas IM Jepang atau kementerian. Nanti akan diberikan pembinaan kepada peserta dan juga akan bersurat ke perusahaan. Asuransi. Asuransi yang didapat adalah asuransi sosial, asuransi pemagang. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Di Jepang penanganan kecelakaan kerja sangat cepat ya. Itu bisa mendapatkan uang santunan kematian maksimal 1 miliar apabila terjadi kecelakaan akibat hubungan kerja. Ibadah puasa. Iklim di Jepang kan berbeda dengan Indonesia. Musim di Jepang sangat ekstrim, musim panas sangatlah panas, musim dingin sangatlah dingin. Maka perusahaan biasanya itu eh, memberikan khusus di musim panas mereka untuk diarahkan tidak usah berpuasa dan bisa diganti di memberikan fidyah atau mengganti mengkodo puasa itu terapa di bulan Ramadan ya di hari libur bekerja. Pada dasarnya di Jepang tidak ada pelarangan-pelarangan ap- terkait dengan ibadah sholat. Jadi mereka mempersilahkan untuk sholat, tidak ada larangan untuk sholat lima waktu. Sholat bisa dilaksanakan di asrama atau di perusahaan. Sholat dapat dilakukan pada jam istirahat. Selesai program, peserta mendapat sertifikat dari IM Jepang pertama. Yang kedua, tunjangan dana usaha mandiri sebesar 400.000 yen. Dan kalau selesai tuntas sampai 5 tahun, mendapatkan tambahannya 900.000 yen. Jadi bukan 900, jadi 400 tambah 300, jadi 900.000 yen.
Kesempatan wawancara dengan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Sanksi bagi yang gagal, apa sanksinya? Tidak mendapat tunjangan usaha mandiri sebesar 400.000 yen atau sampai 900.000 yen. Tidak mendapat sertifikat dari IM Jepang. Apabila kabur, desanya di blacklist. Ini yang di blacklist itu desanya. Orangnya juga, siswa pesertanya di blacklist dan desanya ini sangat buruk sekali karena berdampak luas kepada asal tempat daerah peserta itu berasal. Bila melakukan pelanggaran lari atau kabur, itu satu desa di blacklist. Larangan kelas ini yang pertama, sangat dilarang melarikan diri. Yang kedua, dilarang juga mengemudi kendaraan bermotor. Yang ketiga, dilarang memakai sepeda yang telah dibuang. Yang keempat, dilarang mencuri. Yang kelima, dilarang berkelahi. Yang keenam, dilarang melakukan tindakan asusila. Yang ketujuh, dilarang membawa benda yang dapat menjadi senjata. Yang kedelapan, dilarang mengupload foto atau informasi tentang perusahaan ke media sosial. Yang kesembilan, dilarang membayar biaya yang maksudnya tidak membayar biaya yang menjadi tanggung jawabnya. Itu listrik, air, biasanya ada perusahaan yang tidak menyediakan, siswa wajib membayar. Dilarang melakukan kerja sampingan. Jadi kalau sudah ditempatkan di perusahaan, peserta dilarang untuk melakukan pekerjaan selain pekerjaan pemagangan tempat magang perusahaan tersebut. Oke. Jumlah perusahaan penerima peserta IM Jepang kurang lebih sebanyak 1.500 perusahaan dan itu masih bisa bertambah lagi. 50%-nya di bidang produksi, 45% bidang konstruksi, 5% bidang lain. Berangkat ke Jepang, ini lokasi penempatan perusahaannya ya. Hampir di seluruh wilayah Jepang itu ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Ade. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya, Mas Ade ya. Ya, boleh. Ya, baik. Silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Baik, Bu. Bu, halo. Ya, namanya siapa deh? Dari mana? Baik, Bu. Perkenalkan nama saya Juliadi. Saya dari LPK Yaruki Lubu Alung, Padang Pariaman, Sumatera Ya, Barat. Jadi di sini saya menanyakan dua hal. Ah, hal pertama tentang ini, Pak, atau Ibu. Kan kemarin itu udah buat surat kesehatan, tapi kan jadwalnya diundur. Itu surat kesehatan dibuat lagi nggak? Yang kedua, kalau tadi kan Bapak bilang untuk karang gigi nih. Karang gigi itu Iya, yang wajib dibersihin tuh yang parah atau yang gimana, Pak? Atau harus dibersihin? Terima kasih, Pak. baik. Langsung jawab ya. Tadi siapa namanya? Juliadi, Pak. Juliadi. Ini Iya, Pak. Mas Juliadi. Kalau untuk surat kesehatan, itu ada masa berlakunya di situ. Sampai kapan ya? Waktu itu buat nggak ada sampai berlakuin sampai kapannya, Pak. Tapi biasanya Berarti hmm, kalau tidak ada, bisa dibawa aja pada saat seleksi nanti. Kemudian ah untuk yang karang gigi, itu akan diperiksa itu kalau sudah memenuhi gigi semuanya, semua gigi itu berkarang lah dari depan belakang semua udah
udah bisa kita lihat langsung ya nanti diperiksa itu Ya, akan tidak diperbolehkan gitu. Tapi kalau masih bisa dibersihkan, itu akan diarahkan ke dokter gigi untuk dibersihkan karangnya sampai agak berkurang bahkan sampai bersih seperti itu. ah, untuk pembersihannya itu setelah Hmm. pengecekan atau sebelum kami mengikuti tesnya, Pak? Se- Setelah pengecekan nanti pada saat tes kesamaptaan akan diperiksa giginya itu kalau berkarangnya sudah parah banget itu tidak boleh bisa gugur. Tapi kalau masih bisa sekiranya untuk dibersihkan akan diarahkan untuk ke dokter gigi untuk dibersihkan. Baik, Pak. Terima Begitu, kasih, Pak. Mas Julian. Iya, Pak. Sama-sama. Baik, masih ada yang lain yang bertanya, adik-adik? Permisi Pak, Bu. Ya, silakan. Namanya siapa? Dari mana? Perkenalkan nama saya Alvin Yurtia, Bu, dari LPK kami satu Andalas Padang. Ya, silakan. Mau nanya apa, Dek? Kemarin itu Pak, Bu, apa namanya, ngurus SKCK, kan ke Polresta Padang tuh. Jadi dia bilangnya ngambilnya 5 bes. Berarti ke Jakarta gimana bagus solusinya, Pak? Pakai SKCK atau gimana? Nah, SKCK SKCK, kayaknya bisa setelah selesai seleksi ya. iya betul Bu, Oh, betul. oh gitu. Nah, silakan, Mas Ade. Kalau sudah dinyatakan lulus bisa dilampirkan ya. SKCK itu kalau sebenarnya bisa langsung dibawa pada saat mulai daftar, tapi kalau tidak ada boleh pada saat selesai seleksi dinyatakan lulus pada wawancara harus dilampirkan itu SKCK-nya gitu. Jadi Oh pada saat gitu ya, Pak. wawancara nanti ya betul. Oh, Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. ya. Jadi adik-adik calon peserta Sama-sama. IM, kalau untuk berkas seleksi yang harus diupload sebelum seleksi itu hanya ijazah dan kalau misalnya bukan dari kependidikannya bukan teknik itu ada sertifikat pelatihan teknik atau magang bekerja. Jadi kalau misalnya sebelum seleksi yang lain, berkas-berkas seleksi yang lain itu adik-adik lengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi. Mungkin seperti itu ya, Mas Ade ya. Iya betul Bu. Ya. Gimana Aditya? Ya, Bu. Terima kasih infonya, Bu. Iya. Jadi kalau yang belum ngisi link adik-adik, itu di linknya sudah kita ganti. Jadi yang adik-adik upload itu hanya ijazah dan sertifikat pelatihan kalau bukan dari kependidikannya yang teknik. Nah, kalau yang sudah upload gimana? Ya udah, nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi yang belum mengisi link, silakan diisi linknya karena yang dibutuhkan itu data-datanya hanya ijazah dan eh, sertifikat pelatihan. Kalau yang bukan dari SMK teknik atau pendidikannya teknik. Nah, berkas yang lain bagaimana? Berkas yang lain itu boleh setelah dinyatakan lulus seleksi. Seperti kartu AK1, surat rekomendasi dari Disnaker, SKCK dari kelurahan, kesehatan dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan yang lain dari calon peserta yang lain? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, namanya dari mana? Perkenalkan, nama saya Vicky Zalia Afdol dari Jambi. Ya, silakan. Untuk kosakata, untuk seleksi tes kosakata Ibu itu kan ada yang 180. Itu yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan, Bu. Apa beda? Bagaimana, Bu? Ya, gimana nih Mas Ade kosakata? Ada 180. Ya Kan Mas itu Ade? sesuai dengan yang diberikan, cuman dirubah aja apa namanya soalnya gitu kan. Seperti itu. Oh, Kosakata yang hiragana katakana dipelajari aja itu seperti huruf A, I, U, E, O kayak begitu. Kemudian yang kosakatanya misalkan meja dalam bahasa Jepang apa itu dipelajari.
Nanti kan ada materi kisi-kisi dari panitia diberikan. Itu kurang lebih sama seperti itu, cuman nanti di random aja soalnya. Demikian. Ya. Jadi Vicky, soal yang Vicky sudah gabung di WA Group. Sudah Ibu, sudah. Nah, soal yang kita share itu adalah contoh soal yang mirip sekali dengan soal yang akan diberikan pada saat seleksi. Mungkin akan diacak atau diganti saja hurufnya. Jadi dipelajari saja yang 180 itu. Dan nanti setelah Zoom ini, izin Mas Ade, mungkin ada Sensei Ica bergabung dengan kita di sini nanti. Jadi adik-adik silahkan ada sedikit arahan dari Sensei Ica. Sensei Ica adalah instruktur bahasa Jepang kita yang di BPPP Padang. Nah, adik-adik boleh nih nanti dilihat contoh soalnya dan akan ada arahan sedikit, sebentar saja, nggak lama. Arahan sebentar dari Sensei Ica-nya. Ya, boleh bergabung nanti adik-adik calon peserta, nanti ada arahan untuk soal bahasa Jepangnya. Ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Bu, satu lagi Bu, izin tanya Bu. Iya, silakan Vicky. Baik. Enggak, ini saya Juliadi Bu, maaf Bu. Oh, yang lain. Namanya Iya. siapa? Juliadi Bu, ada yang pertama bertanya tadi Bu. Oh ya, silakan. Gini Pak, kemarin kan saya baca yang pas di pusat itu kebanyakan nggak ngeluarin biaya lagi nih. Nah, kalau untuk visa kan itu udah di pusat kan Pak. Pertanyaan saya gini Pak, itu biayanya kita yang mengeluarin untuk visa atau sudah dari yang dari pusat tadi Pak? Terima kasih Pak. Ya, silakan Mas Ade, biaya visa. Biaya visa itu kan masuk ke bentar. Nama stadiumnya buat ya. Ya. Bisa itu kan ditanggung oleh peserta gitu kan. Seperti medical check up sebelum berangkat dan juga visanya. Tapi nanti dari pihak yang Jepang itu akan memberikan subsidi sebesar 100.000 yen sebelum berangkat ke Jepang. Itu diberikan pada saat tahap 2 di pusat. Ya maksudnya peserta tuh ibaratnya nalangin dulu lah. Nanti diganti sama PMIM Jepang lewat subsidi sebesar 100.000 yen itu. Yang akan diberikan pada saat tahap 2 di pusat di Bekasi. Karena pembuatan visa itu masuk ke dalam biaya yang diperlukan oleh peserta, bukan dari pembiayaan oleh lembaga oleh IM Jepang. Demikian. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak informasinya Pak. Ya. Ya. Nah, baik, ada pertanyaan yang lain, adik-adik? Izin bertanya lagi Bu, Vicky Zalia dari Jambi tadi Bu. Ya, silakan Vicky. Untuk biaya pendidikan tahap 1 di daerah Ibu, itu di biayanya gimana itu Bu? Kan kalau yang di Snaker atau yang bukan dari BLK itu kan 2 bulan 10 hari. Kalau ini katanya 3 bulan pendidikan di daerah. Itu biayanya seperti apa itu? Dan juga itu ada satu lagi, tenaga pendidiknya Bu, senseinya itu dari sensei dari BLK Padang atau dari sensei IM Pusat? Terima kasih Bu. Ya, Baik. silakan Mas Ade. Biaya yang ada di daerah itu sepenuhnya ditanggung oleh peserta. Tapi ada juga kayak dari Disnaker itu membiayai si peserta itu selama pelatihan tahap 1 di daerah. Seperti itu. Cuman kembali lagi kepada kondisi masing-masing tempat ya. Kalau saya tidak tahu di BV Padang, mungkin biaya peserta ditanggung oleh di tahap 1 di daerah, dibiayai oleh masing-masing peserta.
Nah, untuk senseinya nanti dari BLK itu mungkin ada ya Bu ya, instruktur yang ngajar. Kemudian juga nanti ada IM Jepang dari pihak dari tim pusat yang datang ke sana dari IM Jepang langsung itu untuk mengajar tahap 1 di daerah. Demikian. Ya, baik. Jadi ada gurunya dari IM Jepang juga nanti datang ada Ya. ke daerah. Iya ya. Terima kasih Mas Ade. Jadi Vicky, untuk biaya pelatihan tahap pertama itu kemungkinan itu kan tahap pertamanya di BPP Padang. Nah, peserta ini Ya. akan belajar bahasa Jepangnya di BPP Padang. Apa yang akan dikeluarkan oleh peserta yaitu biaya pribadi yang sifatnya untuk diri mereka sendiri. Contoh misalnya, adik-adik kan nanti diasramakan nih. Nah, untuk makannya yang 3 kali sehari itu adik-adik yang menalangi dulu gitu. Lalu misalnya kalau misalnya dinyatakan lulus mau berangkat ke Bekasi itu ada MCU-nya ya kayaknya ya Mas Ade ya. Iya, iya betul. Nah, itu juga dibiayai sendiri gitu. Tapi adik-adik setelah dibiaya di Padang juga mungkin ada modul nanti, tapi ya mungkin nggak banyak ya biayanya, mungkin hanya sekitar 100.000 paling tinggi gitu. Nah, tapi setelah adik-adik dinyatakan lulus pelatihan bahasa Jepang di BLK Padang, dan berangkat ke Bekasi, nah di Bekasi itu adik-adik sudah dapat uang saku itu, ya Mas Ade ya, sekitar kalau dirupiahkan itu sekitar 11 juta gitu, dan sudah Ya, tanda itu tangan kontrak diberikan, kerja gitu, betul. ya. Sebelum Jadi nalangin berangkat dulu ya diberikan itu. sifatnya. Iya, sifatnya Mm-mm. nalangin dulu. Ya, gimana Vicky? Oke, terima kasih Bu dan Bapak jawabannya. Mm-mm. Nah, nanti yang ngajar juga dari tim senseinya dari tim IM Jepang dan nanti Mm-mm. juga akan ada pendamping senseinya dari BLK Padang. Ya, masih ada pertanyaan yang lain adik-adik? Silahkan. Saya Bu, Ya, nama dari mana? perkenalkan saya Taufik Hidayat dari Sulawesi Selatan. Oh, jauh ya. Di mana kamu? Di Makassar? Di Oh, Sulawesi Solo. Selatan. Kirain Sulawesi Selatan. Iya, Taufik silahkan. Allah, Izin bertanya Pak, Ya, apakah benar yang lulus IM Jepang hanya yang bisa mengikuti pelatihan di BPFP Padang? Coba diulang pertanyaannya, Taufik. Diperjelas. Apakah yang bisa lolos IM Jepang hanya yang mengikuti pelatihan di BPFP? Apakah yang lolos itu hanya alumni BPP kan enggak lah. Ya, Ya, pertanyaannya betul. boleh. Berarti pertanyaannya yang ikut, yang dinyatakan lulus seleksi nantinya hanya alumni BPVP Padang, gitu ya? Iya Bu. Apakah benar? Tidak. Karena itu beda tuh. Ya. Kita nggak beda. Gimana nih Mas Ade? Kayaknya enggak ya. Kalau hanya di BPP Padang tidak ya. Jadi bisa ikut seleksi di mana saja yang buka program pemagangan ke Jepang. Bisa di Disnaker, bisa di lembaga yang berbadan hukum lainnya kayak di eh, PLK komunitas atau di PLK Padang dan PLK-PLK lainnya. Jadi bisa di mana saja selama siswa tersebut memenuhi standar daripada program pemagangan ke Jepang ini. Intinya ada ini lulus dulu deh standarnya IM itu. Kalau sudah memenuhi standar, sudah pasti lulus gitu. Seperti itu ya. Ya, terima kasih jawabannya Pak. Ya, Iya, ya, terima sama-sama. kasih. Jadi nggak harus alumni BPP Padang ya, asalkan Iya. memenuhi syarat seleksi, silahkan. Baik, masih ada pertanyaan, adik-adik? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan nama dan asalnya. Nama saya Rehan Kurniawan, asal Padang, Bu. Ya, silahkan Rehan.
kan apabila kita sudah mengikuti pelatihan Bu di IM Jepang, terus mau berangkat Jepang, kita mengalami pas mengikuti pelatihan apakah ada pengguguran gitu Bu? Pelatihan di mana? Yang di IM Jepang Bu? Sebelum berangkat berarti ya? Iya Bu. Ah, iya. Apakah ada pengguguran gitu Bu? Iya. Terus apa penyebab pengguguran gitu Bu? Iya, iya. Apa alasannya ya? Baik. Bu? Gimana nih Mas Ade? Setelah ikut pelatihan misalnya di BLK Padang, masih ada nggak sistem gugur gitu? Atau pas pelatihan di Bekasi gitu? Ada evaluasi sebanyak 3 kali untuk para siswa atau peserta yang ada di tahap 1 di daerah. Apa yang dievaluasi yaitu terkait pelajaran materi yang dipelajari pada tahap 1 di daerah itu, yaitu bahasa, budaya Jepang, dan juga sopan santun dan lainnya. Nanti akan ada penilaian dari IM Jepang sendiri yang akan menilai dan mengevaluasi tersebut. Termasuk juga pada saat tahap 2 di pusat ada evaluasi lagi, yaitu bisa menggugurkan kalau memang apa namanya tuh tidak memenuhi lah standarnya si IM Jepang tersebut. Tapi biasanya kalau sudah masuk ke tahap 2 di pusat, biasanya hanya diberikan semacam sanksi atau hukuman yang diberikan oleh sensei-sensei yang ada di IM Jepang tersebut, seperti mengerjakan PR yang cukup banyak, menulis kalimat dengan bahasa Jepang tapi jumlahnya ratusan, seperti itu. Itu biasanya ada evaluasi seperti itu juga. Itu yang dipelajari ya, bahasa budaya Jepang. Ya. Seperti itu. Ya, gimana? Rehan, jadi ada sistem gugur ya, simpulannya. Jadi kalau di Padang tahap pertama selama pelatihan kamu itu ada 3 kali evaluasi. Nah, jadi udah dinyatakan lulus seleksi nih. Kamu pelatihan bahasa Jepang di BLK Padang. Nah, selama di BLK Padang itu ada evaluasinya. Nah, setelah ada hasil evaluasinya, nanti kamu dinyatakan apakah bisa lanjut ke Bekasi atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya lanjut kamu ke Bekasi, baru kamu kontrak kerja ya, Mas Ade ya, sama ada uang saku. Nah, di Bekasi juga nanti akan ada evaluasi, tapi mungkin karena di sana sudah lebih ketat, jadi oke kayaknya gitu. Jadi tetap belajarnya tetap ini ya, tetap nggak. Jadi jangan udah lulus seleksi, oh udah oke berangkat nih ke Jepang, jangan, karena masih setiap pelatihan itu tetap ada evaluasi nantinya. Ya, Rehan, gimana? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, makasih. Masih ada pertanyaan adik-adik? Halo Bu. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Namanya siapa? Dari mana? Muhammad Gilang Febrian. Ya, Febrian ya. Febrian dari mana? Halo, Febrian. Muhammad Gilang Febriansyah dari Bangko. Ya, Febriansyah dari Bangko, silakan. Jika tereliminasi di tahap evaluasi itu apakah ada remedi Bu? Oh, ada remedi nggak Mas Ade? Ini IM-nya ya, yang Iya. biasanya ada remedi. Setahu saya ada remedi. Kalau masih di tahap 1 di daerah. Jadi nanti ada tim IM-nya, ada senseinya, ada tim IM-nya. Tapi jangan mikir remedi dulu ya, Mas Ade ya. Harusnya ini dulu, belajar dulu gitu. Iya. Kamu udah dinyatakan seleksi itu udah oke banget itu. Nah,
Jangan mikir remedi dulu. Tapi untuk kemungkinan di tahap 1 itu ada remedi. Evaluasinya kan 3 kali ya, Remedi. Mas Adi ya. Jadi kenapa 3 kali? Betul, iya 3 kali. Tapi kalau sekarang semangat dulu, berusaha dulu, jangan mikir remedi dulu. Tapi insya Allah ada. Ya, Febriansyah gimana? Baik Bu, terima kasih. Ya, silakan peserta yang lain masih ada? Bu, Namanya siapa? Dari mana? Muhammad Rizky Sofianto dari Padang, Bu. Iya, Sofianto silakan. Saya masih dalam pelatihan di BPFP Padang, Bu. Terakhir UJK-nya tanggal 28, apakah masih bisa daftar IM, Bu? Tanggal 30 kamu masih ada schedule pelatihan nggak? Udah nggak ada, Bu. Terakhir Ya, nggak UJK-nya tanggal 28. Dua hari apa 1 hari UJK-nya? 27, 28, Bu. Terakhir 28. Nggak apa-apa, berarti kamu bisa ikut seleksi. Isi linknya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada yang lain adik-adik? Halo Bu, izin bertanya Bu. Ya, dari mana namanya? Saya Ari Bu dari Tanah Datar, ini tentang masalah gigi Bu. Gigi gimana? Jika ada peserta yang menggunakan gigi palsu itu masih diperbolehkan ya Bu? Gimana nih Mas Ade, gigi palsu? Gigi palsu tidak diperbolehkan. Gigi behel juga, pakai behel gigi juga tidak diperbolehkan. Gitu. Ya, nggak boleh Bisa nih. dimengerti? Ya, nggak boleh. Nanti kan diperiksa oke, giginya Bu. tuh, di gigi palsu dicopot gitu. Pakai behel gigi juga tidak boleh. Oke, Bu. Gimana, Oke, Bu, terima kasih. Ya. Oh, iya Bu, jelas Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi, Ari? Oh, nggak ada lagi Bu. Oh, cuman itu. Oh ya, silakan. Masih ada yang lain adik-adik? Ada Izin Bu, bertanya Bu. izin. Ya. Namanya dari mana? Ya, siapa yang barusan nanya? Bu, izin bertanya Bu. Ya, nama dan dari mana? Silakan. Ada 2 kayaknya nih, Bu. Iya, barengan ya kayaknya. Barengan ya Pak Ilham ya? Iya, Ilham. barengan. Ilham aja dulu Bu. Izin bertanya Bu, Ilham dari Padang Bu. Ilham dari Padang. Ya, silakan Ilham. Jadi kan pas pelatihan yang di BLK Padang ini Bu, kan kita pakai biaya sendiri Bu. Jadi kalau misalnya kita masih boleh nggak kalau kerja freelance gitu Bu? Kayak kerja jadi ojol atau apa gitu Bu, untuk memenuhi kebutuhan harian gitu Bu. Kayaknya nggak bisa karena nanti kamu bentrok jadwalnya. Jadi nanti izin ya Mas Ade ya. Pelatihannya itu dari pagi sampai sore dan malam itu pasti kamu akan ada tugas, akan ada briefing dari senseinya, akan ada materi tambahan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian dinyatakan lulus, adik-adik itu diasramakan dan ada peraturannya. Kalau setahu kami itu bawa kendaraan dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Jadi akan ada aturan-aturan yang mesti adik-adik patuhi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nyambi dengan pekerjaan yang lain itu tidak diperbolehkan. Gimana, ada tambahan Mas Ade? Iya, kerja sampingan selama tahap 1 di daerah juga di pusat tidak boleh ya. Jadi sudah terprogram siswa itu harus ada di daerah mengikuti program pendalaman bahasa, budaya, dan fisik mental disiplin tentang program ke Jepang. Gitu. Apalagi yang di pusat itu betul-betul nanti siswa itu dikarantina selama 2 bulan 10 hari atau caregiver 3 bulanan. Itu mereka nggak boleh keluar kemana-mana selain di lingkungan daripada gedung pemagangan SEPES itu. Jadi makan sudah ditanggung, mereka hanya bisa di situ saja. Demikian.
Ya, Izin, makasih Mas Ade. izin Ya bertanya gimana lagi, Bu. Mulai karantina yang di Padang ini mulainya dari kapan, Bu? Dari tahap apa mulai karantina ya, Bu? kalau pelatihan di Padang itu mulainya akhir Agustus kalau nggak salah itu. Kalau kamu Berarti lulus. sebelum dari bulan Agustus itu masih bisa gitu ya, Bu? Iya, kalau sebelum kamu pelatihan masih bisa. Tapi kalau sudah dinyatakan mulai pelatihannya, ya seperti Mas Ade bilang tadi, sama di Padang juga nanti kamu akan semi karantina, nggak ada aturannya. Belajarnya memang dari pagi sampai sore, tapi malam itu juga akan ada kegiatan dari senseinya. Ya, Baik. gimana Ilham? Baik, Bu. Ngerti, Bu. Iya. Makasih, Bu. Ada yang lain bertanya? Tadi yang barengan siapa ya? Silahkan kalau masih ada yang bertanya. Yang barengan tadi siapa ya, Pel? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Iya, silakan. Namanya siapa? Rehan tadi, Bu, asal Padang. Ya, Rehan. Gimana Rehan? Silakan. Kalau boleh tahu, Bu, berapa nominal uang harus disiapkan untuk tahap di daerah sama tahap di pusat gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kita jawab ya, Mas Ade ya. Nah, kalau untuk di BM Padang, perkiraan nominalnya itu mungkin bisa kamu perkirakan itu misalnya makan 3 kali sehari. Lalu misalnya modul modul itu kalau mungkin kisaran 100.000 ya, tapi itu tidak pasti, itu ya maksimal ya. Mungkin hanya itu biaya yang akan kamu keluarkan. Makan 3 kali dan untuk modul. Nah, transport kamu dari misalnya kamu dari kabupaten kota dan ke Padangnya, nah itu yang kamu keluarkan gitu. Nanti misalnya dari kamu ke Bekasi itu juga kamu akan keluarkan sendiri. Lalu misalnya MCU, sebelum kamu ke Bekasi kamu MCU. Itu kisaran MCU-nya itu kalau program IJC kemarin itu sekitar 900.000, 900 ribuan. Nah, kalau di Bekasi gimana nih, Mas Ade? Kalau di Bekasi untuk makan semuanya ditanggung sama IM Jepang, kecuali biaya pribadi seperti untuk beli odol, sikat gigi dan keperluan pribadi itu peserta yang membiayai seperti itu. Tapi lagi-lagi adik-adik sifatnya itu adik-adik nalangin dulu gitu. Karena nanti di Bekasi itu adik-adik mendapatkan uang saku kalau dirupiahkan itu sekitar 11 juta. Kalau kita ya kita total pengeluaran adik-adik dengan yang didapatkan itu masih sisa lah untuk pegangannya ya Mas Ade ya. Ya, masih ada lebihnya itu, Bu. Iya, jadi Bisa nalangin disimpan. Iya. Bisa disimpan. Betul, nalangin dulu. Gimana Rehan? Rehan ya yang nanya tadi ya? Iya, Bu, Rehan, Bu. Bu, mau nanya lagi, Bu. Kalau pembiayaan tuh makan tuh dibayar di awal atau boleh diangsur atau gimana, Bu? Kemungkinan dibayar di awal. Kemungkinan, tapi mungkin nanti itu yang itu adalah pihak ketiga, nanti akan ada vendor nanti yang akan menghandle gimana konsumsi adik-adik. Nah, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut kalau adik-adik sudah dinyatakan lulus seleksi ya. Pokoknya adik-adik nggak usah khawatir lah ya. Membiayai itu nanti sifatnya seperti talangan ya. Nanti akan diganti ketika pada saat di pusat pelatihan tahap 2 di pusat sebelum berangkat itu akan menerima subsidi sebesar 100.000 yen, kurang lebih sekitar 11 jutaan. Itu masih ada lebihnya itu
masih bisa disimpan. Tuh. Ya, gimana Ilham? Siapa tadi? Rehan. Baik, Bu. Baik, Pak. Iya. Mas, yang lain adik-adik yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, nama dari mana? Nama Ferdi, Bu. Ferdi Rahman. Tri. Ferdi, Febri. Bu. Ferdi dari mana? Ya, Ferdi. Izin bertanya, Bu, masalah pembiayaan medical check up-nya itu berapa, Bu? MCU. Ya, Ya, MCU. Ferdi di mana nih? di Domisilinya? Kabupaten Agam, Bu. Agam. Ya. Ini ya Mas Ade, untuk MCU ada program pemagangan Jepang sebelumnya IJC itu kita juga kerjasama dengan salah satu labor di Kota Padang ini dan list dari yang akan diperiksa itu sesuai dengan kebutuhan untuk berangkat magang ke Jepang. Nah, perkiraannya kemarin biaya yang dikeluarkan untuk MCU itu yang lengkap itu 900 ribuan. Gimana Ferdi? Baik, Bu. Sudah dimengerti, Bu. Ya, masih ada yang lain adik-adik? Dia bertanya, Bu. Dari mana namanya? Saya Bintang dari Sungai Penuh, Bu. Ya, silakan. Melanjutkan dari pertanyaan Ferdi tadi, soal MCU ya, Bu. MCU itu kan bayar di 900.000. Itu bayarnya di awal atau sesudah MCU, Bu? Karena kita yang MCU itu adalah pihak labor, labor kesehatan itu, berarti kamu memang bayarnya di awal. Jadi kalau mau MCU terus harus kamu bayar gitu. Nggak bisa keluar MCU dulu baru nggak bisa. Jadi sebelum MCU kamu bayar biayanya. Oh ya, satu lagi, Bu. Ya. Untuk riwayat penyakit, Bu. Misalnya penyakit gatal-gatal kan. Nah, gatal-gatalnya sembuh, Bu, cuman meninggalkan bekas gitu, Bu. Jadi itu pengaruh nggak untuk tesnya, Bu? Iya. Gimana nih Mas Ade? Ada Itu bekas? nanti bekasnya itu banyak, maksudnya memenuhi tubuh atau tidak? Bekasnya gatal-gatal kan, cuman yang hitam gitu, cuman di bagian paha gitu, Bang. Bagian yang Itu lain nanti ada? diperiksa ya kesamaptaannya ya. Kalau memang nggak terlalu banyak, hanya beberapa dikit-dikit kecil-kecil doang gitu, masih bisa. Tapi kalau banyak sampai bekasnya itu menutupi seluruh bagian pahanya itu tidak bisa. Ya, gimana Bintang? Siapa nih? Iya. Bintang ya? Ya, Bu. Ya, jadi kalau nggak memenuhi seluruh badan, is okay ya, Mas Ade ya? Iya, Nah. betul. Nah, baik, Bu. Bang, terima kasih. Ya, makasih. Sama-sama. Lagi yang lain adik-adik? Jam berapa sih? Mau bertanya lagi, Bu. Ini Ferdi yang tadi. Ini yang tadinya namanya siapa? Yang Ferdi, Bu. Ferdi, Bu. Ferdi di Bangko ya? Iya, silakan. Tadi kan masalah MCU ini, Bu. Perkiraan rentang hari dari hari seleksi itu berapa lama itu, Bu? Lebih sakit daripada putus cinta. MCU tahap itu dilakukan pada saat berangkat ke Bekasi ya, Mas Ade ya? Ya, ada MCU sebelum berangkat ke Bekasi. Ya. Jadi kamu Jadi misalnya MCU di pelatihan tahap 1 juga ada. Nanti MCU lagi tahap 2 di Bekasi sebelum berangkat, juga di MCU lagi. Sebelum berangkat ke Jepang di medical check up lagi. Gitu.
Jadi misalnya Jadi kamu setelah wawancara ya, setelah cara, wawancara medical iya. check up. Heeh. Nah, kemudian setelah medical check up nanti di tahap 1 daerah juga ada medical check up lagi sebelum berangkat ke tahap 2. Kemudian di tahap 2 nanti medical check up lagi, baru nanti medical check up lagi sebelum berangkat ke Jepang. Tahap 2-nya itu maksudnya medical check up-nya sebelum berangkat ke Jepang, medical check up yang diperiksa. Tuh. Ya. Jadi nanti setelah kamu dinyatakan lulus sampai tahapan seleksi wawancara, nah sebelum pelatihan itu kamu MCU. Nah, kapannya nanti kita akan informasikan. Tapi rentang waktunya itu setelah wawancara, dinyatakan lulus wawancara, tapi setelah wawancara dan dinyatakan lulus, dan sebelum pelatihan di BLK Padang. Nah, nanti setelah dinyatakan kamu lulus dari BLK Padang, sebelum ke Bekasi, kamu MCU lagi. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Rehan ya? Ferdi, Bu. Ferdi. Iya. Gimana Ferdi? Baik, Bu. Sudah dipahami, Bu. Iya. Masih ada yang bertanya, adik-adik? Bu, izin bertanya, Bu. Nama dari mana? Nama saya Genta dari Padang. Ya, silakan Genta. Mau bertanya, Bu. Nanti misalnya udah lulus nih wawancara, itu nanti MCU di tahap 1 kan biaya sendiri. Di tahap 2 itu ditanggung sendiri atau dibantuin nanti, Bu, Pak? Yang di MCU Tahap di 2 tahap ya, 2. Silakan Yang di Mas tahap Ade. 2 masih biaya sendiri. Yang di tahap 2, Bang? Iya, masih masih dibiayai sendiri. Itu MCU-nya berapa kali nanti itu, Bang? Dari tahap 1 sampai tahap 2. 3 kali berarti ya, setelah wawancara, kemudian medical check up lagi sebelum berangkat ke tahap 2, kemudian dari sebelum berangkat terakhir yang ketiga sebelum berangkat ke Jepang. Gitu. Izin bertanya lagi, Bang. Kan saya ada riwayat Ya. penyakit mah. Itu apakah bisa ngikutin les? Apakah masih bisa ngikut program ini atau gimana, Bang? Penyakit apa? Mah. Ya, iya, Bang. Nanti diperiksa kan di medical check up itu. Pada saat diperiksa medical check up hasilnya itu misalkan mahnya kronis ya tidak bisa, tidak lulus. Makanya tujuan memeriksa kesehatan itu adalah memeriksa semua. Nanti yang diperiksa adalah ronsen paru-paru, darahnya diperiksa, mata semuanya pada saat medical check up itu. Termasuk urinnya juga diperiksa. Jadi kalau ada riwayat penyakit yang sekiranya kronis itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Gitu ya. Siap, Bang. Baik, Bang. Ya. Bang, terima kasih, Bang. Sama-sama. Bu. Sama-sama. Jadi kalau kronis kemungkinan nanti kebaca di MCU-nya. Tapi kalau misalnya belum parah itu kayaknya oke saja. Ada yang lagi yang ini ada yang nanya di chat. Apakah pelatihan di tahap 2 sudah bisa dipastikan berangkat? Maksudnya tidak ada pengunduran waktu. Nah, gimana nih Mas Ade? Apakah di pelatihan tahap 2 di Bekasi sudah bisa dipastikan berangkat? Maksudnya apakah tidak ada pengunduran waktu? Nah, silakan Mas Ade. Sudah dipastikan ya berangkat itu udah 99% itu pasti berangkat. Cuman nanti kalau memang ada evaluasi semacam pelanggaran-pelanggaran itu biasanya siswanya dikasihkan sanksi. Tapi itu udah pasti berangkat biasanya. Ya, jadi waktunya langsung aja ya Mas Ade ya, nggak ada waiting list nunggu-nunggu gitu. Jadi iya sudah dijadwalkan ya, tanggalnya udah tahu, udah tanda kontrak juga, udah tahu lokasinya di perusahaan mananya, gitu. Sudah Jadi pasti itu. kamu dinyatakan lulus seleksi sampai tahap wawancara, dinyatakan sudah lulus.
kamu langsung ada jadwal pelatihan di BLK Padang, nggak nunggu gitu. Nah, setelah dinyatakan evaluasi kamu oke dari BLK Padang, kamu juga langsung berangkat ke Bekasi. Setelah oke dari Bekasi, juga kamu langsung berangkat ke Jepang gitu. Jadi nggak ada nunggu misalnya 2 bulan, itu nggak ada. Nggak ada. Iya. Siapa tadi yang nanya ya? Danif. Ya, ada nih di chat apa sih tadi chat? Michael bacain chat. Kalau nggak punya sertifikat itu gimana? Nah, kalau nggak punya sertifikat 160 sertifikat pelatihan itu gimana nih Mas Ade? Ya lulusan apa itu? SMK atau SMU? Kalau tidak memiliki sertifikat keterampilan 160 JP itu bagi lulusan yang non teknik atau bisa dibilang SMU lah, bukan kejuruan. Jadi yang non kejuruan itu harus memiliki sertifikat keterampilan minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan. Dia lulus nih, kamu lulus Demikian. dan jurusan teknik jaringan komputer. Nah, Michael ini kebetulan SMK-nya jaringan komputer nih, Mas Ade. Gimana nih? Apakah diperlukan sertifikat pelatihan? Ya, harus ada sertifikat pelatihan jaringan komputernya itu seperti apa gitu kan. Jadi tekniknya menjaring melatihnya itu loh. Jadikan dasar untuk sertifikat itu. Dilampirkan aja sertifikatnya. Berarti Michael ini bisa ikut seleksi apa enggak nih, Mas Ade kira-kira? Dia punya Dia sertifikat SMK, teknik itu ya? SMK lulusan jaringan komputer. Teknik jaringan komputer. Bisa. Lagi gimana? Bisa dilampirkan sertifikatnya. Berarti bisa ya ikut seleksi ya? Iya. Dilampirkan ijazah, lalu dilampirkan sertifikat dari SMK-nya, gitu ya? Iya, betul. Pak Ilham di atas. Ya, dibaca aja chatnya aja. Aku nggak kelihatan. Di atasnya tadi Kak Mas Ade lupaan. Bu, izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Namanya siapa? Rehan asal Padang tadi Bu. Ya, silakan Rehan. Kan ada tes bahasa Jepang yang 180 kata sama hiragana dan katakana kan Bu. Terus tesnya tuh pas seleksi untuk pelatihan di BLK atau mau ke Jepang atau gimana Bu seleksinya? Terima kasih Bu. Ya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mas Ade tadi, hari pertama itu kamu kesemaptaan ya Mas Ade ya. Ya. Lanjut hari kedua itu kamu tes fisik. Jadi 4 hari itu, hari pertama kamu kesemaptaan, hari kedua kamu tes fisik, hari ketiga itu kamu tes bahasa Jepang dan tes matematika. Hari keempat kamu itu wawancara. Jadi sebelum kamu dinyatakan lulus itu ada 4 tahapan seleksi yang harus kamu lewati dan itu sistemnya gugur. Hari pertama itu kesemaptaan. Kalau kamu dinyatakan gugur kesemaptaan, kamu nggak bisa lanjut di hari kedua. Kalau dinyatakan lulus, kamu lanjut di hari kedua yaitu tes seleksi fisik. Lulus, lanjut hari ketiga itu tes bahasa Jepang dan matematika. Lulus, dinyatakan lulus, lanjut hari keempat itu tes wawancara. Ya. Gimana Rehan? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya.
Dibacain chatnya, Cak. Ada lagi yang bertanya apa perbedaan rekrut Disnaker dengan BPVP. Nah, gimana nih Mas Ade? Rekrut Disnaker yang sebelumnya dengan BPVP. Rekrut Disnaker dengan BPVP bedanya ya kalau Disnaker itu dari Dinas Tenaga Kerjanya terkait ya kebijakannya juga berbeda dengan yang di BPVP. Kalau di BPVP itu tes bahasanya itu dilaksanakan setelah tes matematika. Kalau di Disnaker tes bahasanya itu setelah tes wawancara gitu. Nah, terus ada kebijakan baru kan terkait yang di BPPP itu yang jumlah push up dan sit up-nya juga berbeda, larinya juga berbeda waktunya dengan yang di Dinas Tenaga Kerja juga gitu. Kalau sekarang larinya 2,4 dengan waktu 14 menit ya, Mas Ade ya? Iya, betul. Itu yang BPPP. Iya. Kalau yang Disnaker masih 12 menit. Iya. Jadi ada penambahan Iya. waktu 2 menit adik-adik. Push up Disnaker 35, BPPV 25. Sit up 20 kali, BPPV di Disnaker 25 kali. Tapi tidak ada remedial. Kalau di Dinas Tenaga Kerja ada remedial. Ketika 30 kali mau masuk ke 31 tidak kuat, itu remedi. Tapi kalau di BPPV harus tuntas 25 kali tuntas, tidak ada remedial. Itu tidak ada pengulangan lagi. Iya. Demikian pula yang sit up-nya juga harus tuntas, tidak ada remedial. Kalau yang program yang di Disnaker masih ada remedial. Jadi jumlahnya dikurangi jumlah push up. Ya, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Reski. Assalamualaikum Bu, izin bertanya apakah mata -1 masih ditoleransi? -1 Mas Ade. -1 itu satunya apa dua-duanya? Kalau misalnya satu gimana? Kalau misalnya satu dia tidak perlu bantuan kacamata ya boleh. Tapi kalau memang minusnya dua-duanya Anda harus membutuhkan kacamata untuk bisa beraktivitas dengan lancar, itu tidak boleh. Jadi intinya mata itu harus tidak perlu pakai bantuan kacamata. Selama mata itu bisa melihat dengan normal walaupun minus masih atau silinder masih diperbolehkan. Gitu. Iya. Ya, lanjut ya. Selanjutnya itu dari Ilham bertanya standar minimal kelulusan untuk tes bahasa dasar dan kosakata berapa ya? Standar minimal bahasa dan matematika, Mas Ade. Minimal betulnya Kalau berapa? Di matematika itu minimal 25 ya sekarang. Matematika dari 50 dari soal. 50 soal. Iya. Bahasa Jepang juga gitu ya, Mas Ade ya? Iya, kalau bahasa Jepang itu kurang dari 60% tidak lulus. 60 di atas 6 itu bukan di atas ya, berarti 60 sampai 80% itu lulus bersyarat. Artinya mengulangi tes tersebut harus dengan standar kelulusan 85%. Nanti ada remedial juga, tes bahasanya dilaksanakan 2 minggu sebelum pelatihan tahap 1 di daerah. Jadi sebelum pelatihan tahap 1 di daerah, 2 minggu sebelumnya itu IM Jepang akan melakukan tes ulang tes bahasa itu. Mencapai standar kelulusan itu 85%. Tapi kalau tidak ada di atas 60% itu sudah lulus, tidak perlu remedi. Jadi standar kelulusannya adalah 60%. Ya, kalau bahasa Sampai Jepang. 80%. Iya. Lanjut ya. Bahasa Jepang. Apakah surat pengalaman bekerja di bidang tata boga termasuk teknik, Pak? Nah, kalau dia dari umum nih, Mas Ade, melampirkan surat bekerja atau magang, tapi dari perusahaan boga.
Bisa nggak kira-kira? Atau SMK Boga? Boga. SMK Boga. Tata Boga kan masakan ya? Nah, Ya, karena ini kan banyaknya di manufaktur, praktik bangunan, kerja perkakas tangan dan mesin, kayaknya nggak bisa. Jadi kalau memang mau mengikuti program tersebut harus melampirkan sertifikat pelatihan bidang teknik minimal 160 jam pelajar atau setara 1 bulan, atau iya. sertifikat kompetensi yang BNSP juga boleh, atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 3 bulan. Pengalaman bekerja bisa minimal 3 bulan bidang teknik. Jadi dari Boga belum bisa ya, melampirkan yang lain Iya. harus. Izin Silakan lanjut. bertanya Pak, Bu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ilham dari Padang, Bu. Ya, Ilham. Jadi sertifikat atau apa namanya, Bu? Surat pengalaman kerja saya itu di bidang hotel gitu, Bu, perhotelan, tata boga, memasak gitu, Bu. Jadi udah saya lampirkan. Jadi bisa boleh diganti gitu, Bu. Ya, boleh diganti. Kamu SMK, lulusan apa? SMK lulusan jurusan tata boga, Bu. Jurusan Tata Boga. Ada sertifikat pelatihan teknik 160 JP nggak minimal? Sertifikat apa ya, Bu? Teknik pas mau tamat sekolah gitu ya, Bu. Cuman udah nggak berlaku lagi, Bu. Ada yang lain bisa dilampirkan sertifikat pelatihan dari yang lain gitu? Atau pernah Pengalaman, di bidang teknik? pengalaman kerja 6 bulan ya bisa, Bu. Kerjanya di bidang apa? Ya perhotelan juga, Bu. Kalau yang lainnya ada, cuman nggak pakai surat gitu, Bu. Yang lainnya ini kerjanya bidang apa? Konstruksi juga, Bu. Ada nggak suratnya? Boleh diminta gitu? Ya, Yang di bukan. bidang konstruksi di surat pengalaman kerjanya dilampirkan. Iya. Itu berapa lama tuh yang dikonstruksi? Di konstruksi itu 4 bulanan lah, Pak. Nah, itu boleh itu. Berarti bisa ya, Mas Ade ya? Iya, bisa dilampirkan aja. Tapi ada pengesahannya dari tempat kerjanya ya. Iya. Tanda tangan dan stempel. Itu memang betul dikeluarkan oleh perusahaan tempatnya si siswa ini bekerja. Tuh. Baik, Jadi Pak. Ilham lampirkan surat keterangan bekerja di konstruksinya itu ya? Iya, Bu. Ya. Oke, Lanjut ya. Jadi diganti aja suratnya, Bu, di dalam formnya atau gimana, Bu? Kamu ngisi ulang linknya boleh. Bulan, tapi dengan email. Email yang berbeda ya. Dengan email yang berbeda, Bu. Baik, Bu. Oke, selanjutnya dari Michael tadi, katanya dia sebelumnya sudah ngisi link, berarti sama ya, diganti dengan link yang berbeda juga, diisi lagi tapi dengan email yang berbeda, ya. Okay. Kalau ada perubahan data, isi lagi linknya tapi dengan email yang berbeda. Lanjut pertanyaan lain. Selanjutnya dari Muhammad Fauzan bertanya, kalau berat badan kita kurang sedikit dari 50 kg, misalnya 48, apakah masih ditoleransi? Mohon maaf, tidak bisa. Jadi berat badan itu 50 kilogram ya, laki-laki. Jadi kalau kurang sedikit ya tidak bisa gitu. Ini standarnya. Walaupun sudah banyak makan dan minum, tapi masih diukur, ditimbang, masih di bawah 50 kilogram ya bisa. Gitu. Tinggi badan juga sama. Kurang dari 158 cm juga tidak bisa. Minimal itu 158 cm.
Nih, pertanyaan chat yang terakhir Mas Ade. Dari Dede Hidayat, saya memiliki bekas operasi usus buntu waktu kelas 6 SD sekitar 9 tahun yang lalu. Apakah bisa ikut seleksi? Bekas Diperiksa operasi nanti, usus ya, bekas operasinya nanti diperiksa ya. Kita nggak bisa menilai kalau belum melihat langsung gitu. Iya. Jadi nanti pada saat dilihat, dicek kesamataan, akan diperiksakan tubuhnya bekas operasinya itu seperti apa gitu. Barulah nanti ada penilaian dari tim pusat IM Jepang dan juga Binalfogan baru akan memutuskan apakah peserta tersebut diperbolehkan untuk mengikuti seleksi selanjutnya atau digugurkan. Jadi tidak bisa kecuali memang ada fotonya atau gambarnya. Kalau memang Gitu. sekiranya ada perbaikan, langsung saja. Kita ada seleksi Nah, ini ada pertanyaan dari Nur Alim. Jadi adik sekalian buat semuanya, kalau ada perbaikan data untuk pengisian link, disegerakan sebelum tanggal 23. Jadi tanggal 23 itu pengisian link terakhir. Kalau adik-adik ada perubahan data dan sebagainya, silakan diupload lagi dengan email yang berbeda. Ditunggu sampai tanggal 23. Link yang sekarang itu agak berbeda dengan link yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu mungkin masih ada pengisian AK1, kartu kuning dan sebagainya. Kalau di link yang sekarang, berkas-berkas yang lain itu dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi. Jadi yang akan diupload itu hanya ijazah dan sertifikat pelatihan 160 JP kalau tidak dari pendidikannya, tidak dari teknik, ya. Maksudnya itu linknya masih yang sama yang Dan linknya masih yang sama ya, tidak ada link yang lain. Kalau yang sudah terlanjur upload, Kalau yang sudah upload itu nggak apa-apa, dibiarin aja, nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan lain adik-adik? Mungkin akan kita close karena mau sholat Jumat. Ada Bu, Bu, saya izin mau bertanya tanya, lagi, Bu. Ya, 2 pertanyaan terakhir ya, silahkan. Siapa yang bertanya? Oh, Bu, ini saya mau bertanya lagi, Bu. Yang dari Ari, Bu, yang dari Dengar. Ya, coba diperjelas suaranya Ari. Apa pertanyaannya? Misalnya jika ada peserta yang menggunakan gigi palsu, terus gigi palsunya itu sudah permanen, Bu, sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Itu masih gimana ya, Bu? Diperbolehkan apa tidak ya, Bu? Nah, gimana Mas Ade? Gigi palsu tapi sudah permanen. Apakah bisa ikut seleksi? Gimana? Sudah tidak bisa dilepaskan lagi, Bu. Nggak bisa dilepas gigi palsunya. Iya, Bu. Oh ya, dengan keterangan udah permanen gitu, Bu, udah tetap gitu. Silakan Mas Ade. Di depan atau di belakang? Di bagian mana Oh, giginya? di ke depan nggak ke arah depan juga sih, Pak, tapi dekat gigi taring sih. Ikut aja. Ya. Nanti diperiksa ya. Diperiksa pada saat periksa gigi ya. Ikut aja dulu ya. Ya, ikut aja dulu. Oke, Bu, oke, Bu. Oke, Bu, Siap. oke, Bu. Siap. Oke, Bu, siap, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ya. Ikut aja ya Arya. Ya, 1 pertanyaan terakhir. Ya Bu, saya izin bertanya, Bu. Surat Ya. saya ada kehilangan Bu, ada kehilangan surat ijazah sama dan dokumen yang lainnya gitu Bu. Jadi baru saya urus Bu untuk ijazah saya Bu. Jadi yang sekarang ini adanya ijazahnya yang fotokopi Bu. Terus nanti ada mungkin ijazah pengganti yang ada lagi Bu. Apakah itu bisa Bu? Untuk sementara pengisian link diisi aja dulu. Tapi kamu urus surat keterangan dari sekolahnya.
Karena nanti akan diminta diperiksa juga nanti kalau dinyatakan lulus seleksi, nggak bisa fotokopi. Tapi untuk sementara kan prosesnya belum selesai ya. Surat keterangan dari sekolah kan belum ya? Sudah diurus Bu, cuman lagi proses. Iya. Nanti setelah selesai prosesnya kamu kasih kalau dinyatakan lulus seleksi. Untuk sementara pengisian link itu kamu fotokopian boleh dulu karena ada masalah. Oke Bu, baik Bu. Ya, kayaknya Mas Ade mau Jumatan lagi ya? Ya. Iya, betul, Bu. Ya. Udah di close ya, masih ada yang bertanya, Adik-adik? Satu pertanyaan terakhir, silahkan. Halo Bu, halo. Ya, satu pertanyaan terakhir dari mana? Namanya siapa? Halo Bu, perkenalkan saya Rido dari LPK RIK Lubu Alung Bu. Ya. Izin bertanya Bu, kalau soal nomor ujiannya itu diambil ke BLK atau melalui online Bu? Nanti kita akan infokan di WA Group. Kamu udah gabung di WA Group, Rido? Udah Bu. Ya, nanti kita akan infokan. Ya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi adik-adik perlu ditekankan kembali. Yang pertama bagi yang belum mengisi link, silakan diisi link paling lambat tanggal 23. Lalu dibaca lagi yang kami share di WA Group, contoh soal dan sebagainya. Diteliti dibacanya. Lalu pengumuman di WA Group tolong diberi perhatian gitu. Jadi mana tahu nanti kamu kelewat nggak tahu informasinya ya. Baik, segitu aja ya kayaknya ya Mas Ade ya. Ya. Ada mau disampaikan lagi Mas Ade, silahkan. Dari saya buat ini ya, buat adik-adik semua semangat, bersungguh-sungguh, karena siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apalagi ada kemudahan-kemudahan dari kebijakan yang kami berikan di BPPP ini. Mudah-mudahan para peserta ini bisa mengikuti program ini dengan lancar, mudah, dan bisa banyak yang lulus. Ya, harapan kami seperti itu. Terima kasih Mas Ade dari tim Lavogan, Kemnaker RI. Mungkin Mas Ade mau Jumatan, silahkan. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan seleksi kita berlangsung lancar dan yang lulus banyak ya Mas Ade. Iya, amin. Amin Ini ya. tanggal 30 ya berarti ya? Iya, 30 sampai 1 30. Juli. Sampai saat ini udah berapa Bu yang terdaftar? Oh, yang di link itu 90 berapa, Cak? 95 yang di link, tapi mungkin ada tambahan lagi. Tapi kalau yang di WA Group itu udah sekitar hampir 150. Oh, masih bisa nambah. Ya, sampai tanggal 23. Makasih Mas Ade dari tim Lavogan. Ya, sama-sama Bu. Ya, makasih. Nah, kalau masih ada kegiatannya lain nggak apa-apa, lift Mas Ade. Jadi sedikit saja, ini kita ada Sensei Ica. Sensei Ica di sebelah saya ini adalah instruktur bahasa Jepang BPPP Padang, adik-adik sekalian. Jadi adik-adik yang bergabung di WA Group silahkan dibuka soal bahasa Jepangnya, ada pengarahan sedikit dari Sensei Ica-nya. Dan di WA Group juga sudah kita bagikan, kita share itu video-video pembelajarannya. Nah, biar cepat saja langsung ya, ada pengarahan sedikit dari Sensei Ica-nya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya semua ya, Dede ya. Minasan konnichiwa. Ini mungkin terkhusus bagi adik-adik yang belum pernah ya belajar bahasa Jepang sama sekali, karena nanti kita kan mungkin yang salah satu ujian yang agak berat mungkin bahasa Jepang ya. Nah di sini ditekankan untuk huruf tesnya juga nggak terlalu sulit sebenarnya ya, karena akan diujiankan huruf hiragana dan katakana. Ya,
cukup didengarkan saja. Di contohnya kan sudah ada ya. Jadi adik-adik bukan menghafal bentuknya ya, tapi juga menulis, harus bisa menulis. Nah, untuk menulisnya itu ada di link dibikinkan di Google Drive, bisa di-download di sana. Ada video, cara penulisannya langkahnya itu ada 2, ada secara animasi dan ada langsung saya mengajar di sana. Itu nanti berlatih menulis hiragana dan katakana. Karena ujiannya benar-benar harus menulis huruf hiragana dan katakana. Setelah itu adik-adik juga harus hafal 180 kosakata. Nah, setelah hafal huruf hiragana dan katakana, baru menghafal 180 kosakata yang ada yang sudah di-share di grup ya. Nah, ini contoh videonya ada di sini, ini bisa dilihat di sini. Oke, nah di sini ada video pengenalan mengenal membaca huruf hiragana gitu ya, menulis hiragana. Jadi bagi yang susah rasanya cuma melihat dari soft file di kertasnya aja, nah bisa lihat videonya di sini. Di sini ada langkah-langkahnya, urutannya, mana yang harus ditulis dahulu. Nah, setelah itu nanti ada file menulisnya. Nanti bisa di-print di rumah masing-masing atau pakai kertas biasa aja. Kalau bagi yang nggak bisa nggak ada printer juga nggak masalah, nggak usah dipaksain. Tulis masing-masing, misalnya huruf A, I, W, O gitu ya. Masing-masing, pokoknya harus bisa menulis. Karena nanti tesnya tuh benar-benar harus bisa menulis. Jadi nanti dikasih kertas kosong, itu menulis hurufnya. Setelah itu nanti kosakata yang 180. Hai. Oh, internet terputus ya? Sanen. Ya, baik. Oke. Udah cuman gitu aja sih. Akun Nica aja gimana? Akun apa, Kak? Akun Nica Zumica. Zumi. Oh, Zumica. Gabungkan linknya itu Ica. Daripada putus.